Shalom, damai di hati, adik-adik remaja, kakak pembina yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah remaja Aras Jemaat di bulan Juli ini. Walaupun orang cuma baku dapat lewat media online, lewat video, tapi tak mengapa, tapi karena kebersamaan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap terus nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita patut bersyukur dan harus tetap bersyukur dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat beribadah tanpa mengurangi berkat dan kasih dan sukacita kita ingin berkumpul dan bersama kakak-kakak pembina. Dan baiklah, ibadah kita akan kita mulaikan. Untuk itu saya persilakan pembawa acara kita di saat ini, Saudara Kak Megawati Sembalia yang akan memimpin ini. Saya persilakan. Shalom, damai di hati. apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Torang semua selalu diberkati. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan. Baiklah, ibadah kita saat ini akan kita mulaikan. Meskipun torang ibadah cuma lewat media sosial, tapi tidak mengurangi torang pe rasa sukacita, torang pe semangat untuk beribadah. Amin. Amin. Untuk itu diundang semuanya bangkit berdiri. Sebagai lagu pembukaan kita menyanyi lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman bunga yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, Sambut hadirnya Sang Raja. Pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban kesedihan yang ada di dalam hati.
Sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian yang berkata besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhila. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan tuntunan cinta kasih-Mu terhadap kami Bapa. Pada saat ini kami boleh melaksanakan lagi ibadah melalui media online yang ada Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih. Engkau kiranya mau menuntun peribadatan kami pada saat ini dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan, kiranya hanya mau jadi di dalam nama-Mu yang penuh cinta dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, sebagai manusia biasa, seringkali kita melakukan kesalahan dalam hidup kita, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Lewat perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama, kita berdoa, kita mengaku, kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Namun sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyi lagu Pujilah Aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu mau mengaku akan salah dan dosa yang telah kami perbuat, Bapa. Kami mengaku akan salah dan dosa yang telah kami perbuat, Bapa, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Sikap Tuhan yang kami lakukan, perkataan bahkan pikiran kami, Tuhan. Bapa, ampuni kami dan layakkanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan yang akan menjadi kadim kita pada saat ini saya sebut dengan kasih Penatua Kak Gitmei Kalombang, Sarjana Pendidikan Kristen. Sambil Kadim mempersiapkan diri, kita menyanyi lagu Mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kepada Kadim dipersilakan. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari ibadah lewat media online ini kita siapkan Alkitab kita ada pada posisi yang nyaman, sikap yang terbaik untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Pembacaan diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-85.
Kita akan baca pada ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-85. Ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8 yang menjadi bahan bacaan dan perenungan di saat ini. Biarkan Alkitab kita terbuka sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Inilah kami, Tuhan Yesus Kristus, anak-anak milik kepunyaan-Mu, remaja dan pembina Gemim Yardeni Singkil Kampung Islam. Saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kepada Tuhan kami bermohon, mari anugerahkan kami hikmat-Mu, Roh Kudus dan pengetahuan-Mu, sehingga bahan Alkitab yang akan kami baca, kami pun akan merenungkan bersama, benar-benar dipahami, kami berlakukan dalam kehidupan kami, karena itulah tugas kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Untuk hamba pelayan-Mu yang dipercayakan untuk melayani, menyadarilah hamba bahwa penuh keterbatasan dan kelemahan. Namun karena kuasa Roh Kudus, keyakinan iman daripada Tuhan, pasti hamba dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk seluruh adik-adik remaja, bahkan kakak-kakak pembina di rumah mereka masing-masing, dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini, sehingga firman Tuhan tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman kehidupan kami. Amin. Bacaan Alkitab saat ini mari diajak untuk membaca secara bersama-sama. Sekali lagi pada ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Mohon Israel Dipulihkan. Kita mulai. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Demikian bahan bacaan yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Damai di hati, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, bersyukur pastinya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus ketika boleh ada sampai saat ini, ada di bulan Juli, itu karena kemurahan daripada Tuhan. Kita terus bertahan hidup di tengah pergumulan pandemi COVID-19 yang rasanya belum akan berakhir. Namun yakin dan percaya apapun keadaan kita, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mazmur pasalnya yang ke-85 ayat 5 hingga ayat yang ke-8 yang telah kita baca menjadi perikop pembacaan doa mohon Israel dipulihkan. Dari judul ini memberi gambaran bahwa situasi yang dialami oleh bangsa Israel sedang dalam pergumulan, sedang berada dalam masalah, bahkan mungkin sedang dalam keadaan tidak ada kedamaian, sehingga mereka rindu dipulihkan oleh Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa kesayangannya Allah. Mereka mengalami pembuangan di Babel, dan dalam pembuangan ini timbul berbagai macam masalah, pergumulan, rasa sakit, tersiksa, dan juga tertekan. Kita lihat pada ayatnya yang kelima,
Di situ ada permohonan, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Nah, ini adalah bentuk permohonan kepada Tuhan Allah untuk dapat dibebaskan dari setiap pergumulan, masalah, rasa sakit, bahkan tekanan yang mereka alami. Namun yang kita tahu, apapun keadaan yang kita hadapi, tertekan, tersiksa dalam masalah dan pergumulan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lihat pada Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan punya maksud ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah. Tuhan punya maksud ketika kita diizinkan merasakan rasa sakit, tersiksa, bahkan pun tertekan. Kita yang mengalami semuanya itu berarti Ia masih mengasihi kita. Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, walaupun dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan selalu ada bersama dengan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan sendiri yang terus ada bersama dengan bangsa Israel. Tuhan yang terus berusaha menunjukkan bagaimana kebaikan hatinya, bagaimana kasih setia Tuhan. Namun bahasanya bilang kepekaan dari bangsa Israel belum juga dirasakan. Ada kadangkala mereka menyalahkan Tuhan. Dan posisi ini pun seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Ketika berbagai pergumulan, masalah yang kita hadapi, ada saat kita bertanya, kita berdoa, kita selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi kenapa terus ada pergumulan dalam kehidupan kita? Berarti kita sama dengan bangsa Israel, mempersalahkan Tuhan. Dalam ayat 5 sampai ayat 8 yang telah kita baca, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, di sana menggambarkan bagaimana pemazmur ini memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka dan menghentikan rasa sakitnya terhadap bangsa Israel. Pemazmur menyampaikan permohonan ini karena ia yakin dan ia tahu persis, walaupun Tuhan marah, walaupun Tuhan murka, namun Tuhan adalah Allah yang penuh setia, Allah yang penuh kasih dan selalu ada bagi bangsa Israel. Kita lihat perikopnya di sini tertulis doa mohon Israel dipulihkan. Ketika doa permohonan ini pemazmur sampaikan kepada Tuhan, berarti di sana ada kepercayaan iman bahwa bukan sekedar hanya berdoa kusyuk saja, namun di sana harus disertai dengan ketaatan. Yakobus pasal 5 ayat 26b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya rasa ini yang menjadi kekuatan untuk pemazmur. Bagaimana walaupun di tengah kemurkaan daripada Tuhan, namun ia terus bermohon karena ia yakin doa yang disampaikan dengan penuh ketulusan hati, dengan ketaatan mau mendengarkan firman Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ketika kita sebagai adik-adik remaja, kakak-kakak pembina mau berdoa bukan hanya sikap yang kusyuk, namun diikuti dengan ketaatan mendengarkan firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, Dia berbicara kepada kita pasti. Apapun pergumulan tantangan hidup yang kita hadapi di saat ini, Tuhan pasti melihat. Kita lihat bagaimana ketika kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan mau mengandalkan Tuhan dan bagaimana firman berbicara dalam kehidupan kita. Kak Gitme ajak bersama kita buka dalam Ulangan pasalnya yang ke-31. Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah
patah hati. Dalam keadaan tidak mengenakan sekalipun, mungkin perasaan takut, mungkin perasaan tersakiti, atau biasa anak remaja galau, merasa tidak berdaya, merasa sendiri. Firman berbicara kepada kita ketika kita mau membuka Alkitab. Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 8 berkata, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu patah hati. Jika memang kita mengalami perasaan disendirikan, mungkin perasaan merasa tidak berdaya, Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kita. Itu contoh perjanjian lama. Kita lihat bagaimana firman pun berbicara kepada kita lewat perjanjian baru. Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Mengapa Kak Gitme ambil ayat ini sebagai firman berbicara kepada kita? Anak-anak pastinya, anak remaja. Karena banyak dengan kekecewaan, hanya rabu-rabu langsung mengutuki mama atau papa. Firman berkata, firman berbicara kepada kita, siapa yang mengutuki ayah ataupun ibunya, ia harus dihukum mati. Ini membuka pikiran kita bahwa banyak sekali firman yang terus berbicara kepada kita sebagai umat Tuhan, namun kita tidak pernah peka, sama dengan bangsa Israel. Isi Alkitab sanggup mengingatkan kehidupan kita, karena firman Allah tidak akan pernah mengantarkan kita untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Nyanda ada di Alkitab bilang kalau galau bunuh diri, nyanda ada, malah Tuhan bilang cari Tuhan, dijamin akan ada kelegaan. Firman Tuhan sekali lagi tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang bodoh, namun sebaliknya. Ketika kita rindu buka firman, kita lihat jaminan apa yang akan kita dapati, kita percaya, kita lakukan, pasti janji pemeliharaan, janji Tuhan menyertai kehidupan kita akan terus kita alami dalam keadaan apapun kita. Nah, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, terkadang seperti bangsa Israel, kita menyakiti hati Tuhan. Sadar ataupun tidak, pasti kita pernah menyakiti hati Tuhan. Akhirnya masalah dan pergumulan dunia kita alami saat ini. Bukan hanya di Manado, bukan hanya di Sulawesi Utara, tetapi seluruh dunia ada dalam masalah dan pergumulan pandemi COVID-19. Berharap 3 bulan, kan udah bilang, pemerintah bilang 3 bulan, stop. Akhirnya orang sekarang ada di 4 bulan, gumul pandemi ini. Siapa yang mau sangka akan terjadi seperti ini? Tidak. Tetapi semua itu ada dalam kendali dan otoritasnya Tuhan. Orang ada dalam masalah. Bangsa Israel, pemazmur ada dalam masalah. Ia memohon kepada Tuhan untuk dapat memulihkan keadaan bangsanya. Berarti kita sekarang ketika ada dalam masalah dan pergumulan, bukan masalah dan pergumulan kecil, namun pergumulan besar mendunia. Kita minta Tuhan pulihkan keadaan kita. Ia adalah Allah yang setia, orang tahu bersama, Dia sangat setia dalam kehidupan kita. Namun ketika kesetiaannya tidak mampu kita balas dengan kesetiaan kita, pasti ada murka, ada teguran sebagai bentuk mengingatkan kepada kita harus berbalik dan harus ingat bahwa Tuhan senantiasa menunggu kita untuk membuka diri, menyadari bahwa banyak hal yang telah manusia di dunia ini lakukan. Tidak menutup kemungkinan mungkin Kak Gitme ataupun adik-adik remaja, bahkan kakak-kakak pembina sekalian. Kita sering tidak setia kepada Tuhan, hasilnya kita lihat sekarang ini terus bergumul dengan pandemi yang ada. Tuhan memberi kita kesempatan ketika orang lain mudah terjangkit dengan positif virus ini, namun bersyukur adik-adik remaja Gemim Yarden, orang semua sampai sekarang ada dalam keadaan sehat.
Inilah kesempatan yang Tuhan beri. Torang jaga torang pe kesehatan. Torang disiplin dengan torang pe diri. Baik disiplin cuci tangan, makan yang teratur, makan yang sehat. Biar cuma tahu tempe itu makanan yang sehat. Oh, nah, Tuhan beri kesempatan bagi kita. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Contohnya pendidikan yang baik. Pasti sebelum pandemi ini semua Kak Gitme jamin ada sekolah kong sadap sekali. Dapat jajan dari pa mama, deng papa, atau deng oma, deng opa ada tambahan. Akhirnya sekarang so nyandak dapat sekolah dari rumah, pasti lagi nyandak dapat jajan. Waktu Tuhan kasih kesempatan ada sekolah, bolos antero. Waktu ada kesempatan sekolah terus posting story kalender bagus kok merah semua. Sekarang nikmati hampir 1 tahun orang libur di rumah. Sampai guru rasa lelah, apalagi siswa toh. Ada orang tua yang mengeluh orang nggak mampu jadi sama dengan guru karena siksa ternyata mengajar. Nah, padahal kadangkala ada orang tua jamaronta ke sekolah toh. Jadi semua bagus sekarang. Pandemi ini membawa dampak yang baik sebenarnya. Ya, untuk menyadarkan kita semua pihak. Jadi untuk adik-adik siswa, nikmatilah kesempatan yang Tuhan beri walaupun belajar dari rumah. Belajar online, ada yang harus dibayar, kuota. Bersyukur kalau masih luring. Kalau dia daring terus, luar biasa tuh kuota keluar terus pastinya. Yang masih diberi kesempatan untuk belajar dari rumah, nikmati pendidikan itu. Walaupun ada istilah mungkin, naik karena corona. Lulus ujian karena corona, jangan pusing ding bayi itu. Yang penting sekolah aja betul-betul. Pasti yang terbaik akan dinikmati. Kesempatan untuk pembina remaja, karena tadi adik-adik remaja sekarang pembina. Mungkin dulu awal-awalnya rajin untuk melayani. Semua masuk, kelar dari periode pelayanan, semula hilang-hilang. Sampai masuk gereja pun Sony mau. Akhirnya rindu gereja mau buka, padahal aja masuk gereja. Toh aneh-aneh ini manusia. Tuhan kadang-kala ya mungkin juga bingung. Apalagi itu orang manusia. Karena itu ketika Tuhan beri kesempatan bagi kita, kita gunakan di tengah pandemi saat ini. Dan terus bergumul bahwa kita ingin hidup sejahtera. Tuhan pun ingin orang hidup sejahtera. Nyanda ada Tuhan ingin melihat melara terus jongoni manusia. Orang manusia adalah umat ciptaan Allah yang paling mulia. Dia ingin orang hidup sejahtera. Ia ingin memimpin kita ke arah yang lebih baik. Namun manusialah yang ingin kadangkala melepas daripada Tuhan. Kadangkala sering merasa bahwa kita hebat, kita mampu, kita pintar dan lain sebagainya. Biasa ini anak remaja. Bukan ingin menjudge anak remaja, tapi karena anak remaja itu masih ada di usia labil. Karena ingin merasa diri yang paling benar, yang paling hebat, paling jago, paling pintar. Tuhan mampu membawa kita hidup ada dalam damai sejahtera, memimpin kita ke arah damai sejahtera. Namun karena keinginan kita akhirnya kita salah jalan, salah arah. Nah, dalam keadaan di saat ini ketika dikaitkan dengan pembacaan Minggu Berjalan ini, di sana ada bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang yang lumpuh. Kita memohon kasih dan keselamatan daripada Tuhan. Ketika Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan orang yang sakit lumpuh sesuai dengan pembacaan ini, berarti Ia Tuhan yang penuh kuasa. Ia Tuhan yang peduli, Ia Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Ia dapat menyembuhkan dan menyelamatkan hidup kita semua, hidup dunia ini. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Karena itulah misinya di dunia ini. Kita semua diizinkan untuk masih terus hidup sampai saat ini dan bergumul di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ketika kita kembali ke pembacaan kita, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya Engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu.
Kita minta pemulihan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan. Kita memohon kasih dan keselamatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita, sambil beriman dan berhikmat yang benar. Karena ada yang hanya beriman tapi tidak berhikmat yang benar. Kalau berhikmat yang benar, pasti imannya pun akan benar. Kalau tahu di tengah pandemi saat ini jaga jarak, mungkin disiplin dengan kebersihan diri, ya bekeng kalau suka selamat. Itu wujud bagaimana kita beriman dan berhikmat yang benar. Mari kita lakukan yang terbaik di tengah gumul pandemi saat ini. Saling memperhatikan, walaupun benar kita harus menjaga jarak. Namun bukan berarti kita pun menjaga jarak kemanusiaan kita dengan orang lain. Inilah hal yang coba ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi kita ketika kita ada di pandemi saat ini. Ini pergumulan kita semua. Bukan karena remaja kita mau tahu dengan pandemi. Kalian merasakan dampaknya, nyendak sekolah sampai sekarang, nyendak jadi pada jajan, atau mungkin ada masalah-masalah yang lain. Toh? Jadi ini gumul kita bersama. Pemazmur mengajak kita memohon kepada Tuhan untuk pulihkan keadaan kita. Mungkin ekonomi keluarga, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina pun berpengaruh. Minta Tuhan pulihkan. Yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan kita sanggup menyelamatkan. Kapanpun waktunya, pasti Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga di tengah pandemi saat ini rasa kebersamaan terus ada, walaupun kita menyadari ada jarak di antara kita, tapi sekali lagi jarak kemanusiaan itu janganlah pernah hilang dari kehidupan pelayanan remaja yang ada di Gemim Yarden. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dikembalikan kepada pembawa acara. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, untuk merespon pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Untuk itu mari kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Besarlah Untungku. Syafaat. Untuk itu saya minta kesediaan kembali dari Penatua Kak Gitmei Kalombang. Mari berdoa. Besarlah keuntungan kami ketika memiliki Tuhan seperti Engkau Yesus Kristus. Engkaulah yang kami puji, Engkaulah yang kami sembah dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan hidup yang kami alami, kami rasakan, kami jalani dan nikmati sampai saat ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi, milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman yang boleh kami baca, kami renungkan bersama, membuka lagi pikiran dan hati kami,
Ada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Ada Tuhan yang selalu setia di tengah ketidaksetiaan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk terus mau berseru dan berserah hanya kepadamu. Ajari kami untuk terus mau mengandalkan Tuhan dalam hidup gumul yang terus kami hadapi sampai saat ini. Kami ada di tengah pandemi COVID-19. Kami tidak tahu kapan akan berlalu. Ini gumul bersama Tuhan, gumul nasional, gumul dunia. Terus kami berharap sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan keadaan kota kami, provinsi kami, dunia ini. Kami hanya mau berserah kepada Tuhan, menyadarilah ada hal-hal yang salah yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Inilah bentuk teguran daripada Tuhan. Namun buat kami terus menyadari bahwa kami harus berbalik kepada Tuhan. Harus menyadari bahwa kehidupan ini Tuhan minta untuk mampu dijalani sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau mendengar apa firman berbicara. Kami mau peka dengan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, keadaan ini boleh kembali pulih seperti sedia kala. Adik-adik remaja boleh kembali bersekolah. Pembina-pembina remaja yang mungkin diberhentikan dari pekerjaannya ataupun ada yang dipekerjakan dengan shift. Semua kami mohon Tuhan yang memulihkan. Bahkan pun mungkin ada orang tua kami yang sudah tidak bekerja. Tuhan, kami mohon pemulihan daripada-Mu. Pemulihan atas kehidupan kami secara pribadi, ataupun pemulihan atas seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing. Inilah kami semua Tuhan, yang menyadari setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Dan kami hanya bergantung kepada-Mu Tuhan, Sang Penguasa dunia dan milik. Hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali. Dan saat ini terus kami naikkan ungkapan syukur terima kasih kepada-Mu. Ada persembahan yang boleh terkumpul Tuhan. Menyadari nominal yang dipersembahkan tidak sebanding dengan pemberian Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami yang kami nikmati sampai detik ini. Namun yakin dan percaya ketika kami memberi dengan ketulusan hati, Tuhan sanggup menerima persembahan ini. Dan bermohonlah kami Tuhan, biar persembahan ini dapat dipakai gunakan menunjang pelayanan yang ada di jemaat kami, Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Bahkan pun dapat menunjang pelayanan remaja yang ada di jemaat ini. Inilah kami semua Tuhan yang rindu ada dalam pelayanan ibadah remaja aras jemaat. Kami tertunduk, kami melaksanakan ibadah lewat media online. Yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kami. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan Komisi Pelayanan Remaja Gemim Yarden yang dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan terus berusaha dan berupaya mengembankan tugas panggilan pelayanan. Inilah kami semua Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita, melayani adik-adik remaja sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami Komisi Pelayanan Remaja Gemim Yarden untuk dapat melaksanakan pelayanan kami, menyelesaikannya sesuai dengan batas periode yang ditentukan. Dalam pelayanan ini pun kami doakan bersama pemain keyboard yang bersedia membantu pelayanan kami, Engku Jeffrey Rida, diberkati kehidupannya secara pribadi, diberkati kehidupan rumah tangganya, keluarga Rida Rakinaung. Keluarga ini adalah keluarga pelayan-Mu. Setiap keluar masuk mereka, pekerjaan keluarga ini, setiap harapan dambaan, berkat jasmani maupun rohani yang berasal daripada Tuhan akan menjadi bagian kehidupan Engku J bersama istri dan anak, bahkan semua keluarga yang ada. Kami doakan pula, mari berkat Tuhan terjadi atas kehidupan Komisi Pelayanan Pemuda Gemim Yarden yang dengan penuh ketulusan hati pula Tuhan membantu, memfasilitasi kami Komisi Pelayanan Remaja, adik-adik remaja Gemim Yarden menyalurkan kerinduan kami untuk boleh beribadah lewat media online. Terutus di saat ini ada Kak Dimas Sabardan sebagai Wakil Ketua Komisi Pelayanan Pemuda yang ada di Gemim Yarden. Bahkan ada Saudara Randy Nesare. Inilah mereka berdua Tuhan. Sudah berapa kali mereka mendampingi kami, memfasilitasi kami. Kami penuh sukacita, terima kasih Tuhan. Karena itu kami hanya mampu membalas mereka dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan pula kami mohon
Jadi atas kehidupan Kak Dimas bersama dengan saudara Randy dan kehidupan keluarga mereka masing-masing dijaga dilindungi oleh Tuhan. Pekerjaan yang digeluti apapun itu, dambaan harapan rencana ke depannya dibuat Tuhan Yesus berhasil. Karena yakin dan percaya ketika mereka berdua dengan penuh ketulusan hati mau membantu kami dalam pelayanan ini, Tuhan balas berkat berlipat kali ganda maupun berkat jasmani ataupun berkat rohani daripada Tuhan. Karena itu seluruh totalitas kehidupan mereka berdua yang telah memfasilitasi kami dalam pembuatan ibadah lewat video ini, Tuhan Yesus yang terus memberkati. Jemaat kami Gemim Yarden Singkel Kampung Islam, Tuhan tuntun sertai. Ada badan pekerja yang dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan jemaat. Adapun pelayan khusus, semua diberkati dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan pelayanan kami. Bukan karena kehebatan diri kami Tuhan, namun semua hanya karena rasa takut akan Tuhan dan benar-benar rasa ingin melayani Tuhan, sehingga Jemaat Gemim Yarden Singkel Kampung Islam terus bertumbuh ke arah iman yang lebih luar biasa lagi kepada Tuhan. Kami pun menyerahkan kehidupan bangsa negara Indonesia ini ada dalam perlindungan Tuhan. Pemerintah yang ada, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, wali kota dan wakil wali kota yang ada di kota Manado ini. Inilah pemerintah yang Tuhan percayakan menjadi perpanjangan tangan masyarakat. Mari Tuhan, dengan himbauan mereka, kami sebagai masyarakat yang ada taat pada aturan, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Kami ingin semua kembali aman, kami ingin hidup damai sejahtera. Biar kami memiliki hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang taat, telinga yang mau mendengar setiap apapun yang disampaikan untuk kebaikan kehidupan kami sebagai masyarakat. Karena itu ya Tuhan, diberkatilah semua pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah yang ada. Ketika Tuhan ada yang terus berjuang menjadi garda terdepan memerangi virus corona ini, Tuhan lihat semua usaha-usaha yang dilakukan para medis ataupun para TNI, Polri, apapun itu Tuhan. Tuhan lihat semua ini karena kami yakin dan percaya ketika ada usaha, ada doa, Tuhan pasti menjawab semuanya itu sesuai dengan waktu daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati kehidupan adik-adik remaja ataupun kakak-kakak pembina remaja yang boleh menikmati ketambahan usia, menikmati hari ulang tahun selang seminggu yang telah berjalan ini. Sukacita mereka Tuhan terus tambahkan, dan biarlah baik adik-adik remaja ataupun kakak-kakak pembina yang ada di Gemim Yarden ini yang boleh menikmati usia yang baru, terus merasakan hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan ini kami semua Tuhan, baik adik-adik remaja maupun pembina remaja yang ada di Gemim Yarden yang boleh meluangkan waktu ada dalam pelayanan ibadah bersama di saat ini. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan hidup kami. Apapun persoalan pergumulan hidup kami, tertekan sekalipun, tersiksa, perasaan tidak mengenakan, ada Tuhan yang menjamin hidup kami dan menyertai hidup kami sampai kapanpun itu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berkenan Engkau terima doa syukur, doa permohonan kami ini yang kami akan sempurnakan bersama dengan doa agung, doa Bapa kami. Dan saat ini dengan keyakinan iman kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Diundang semuanya bangkit berdiri. Sebagai lagu penutup kita menyanyi Tuhan Kau Gembala yang Baik. Kau gembala yang baik,
kita menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai memberkati persekutuan ibadah remaja Aras Jemaat di saat ini. Yakin yang percaya kami semua terberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kasih karunia, damai sejahtera serta sukacita akan menyertai kehidupan kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas segala penyertaan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah menuntun perjalanan peribadatan kami di saat ini Bapa dengan berakhir dengan segala baik. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menuntun dan perjalanan kehidupan kami mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, doa syukur kembali kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kadim kita pada saat ini, Penatua Kak Gitmei Kalombang SPDK. Kiranya selalu diberkati dalam tugas pelayanan yang ada. Amin. Diucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman pemuda Kak Dima Sabardan beserta dengan Saudara Randy Nesare yang sudah membantu teman-teman komisi remaja dalam pembuatan video pada saat ini. Diucapkan banyak terima kasih juga kepada Engku Jeffrey Rida sebagai keyboardis pada saat ini juga. Terima kasih banyak Engku J yang sudah membantu teman-teman komisi remaja yang ada di Jemaat Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kita masuk dalam informasi pelayanan. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Penatua Kak Gitmei Kalombang. Terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati kepada Tuhan. Dari Komisi Pelayanan Remaja mengucapkan terima kasih pastinya yang tetap terus setia mengikuti ibadah lewat media online. Tidak pernah jenuh-jenuh walaupun hanya saling bertatap lewat mungkin handphone atau laptop atau TV. Terima kasih tidak pernah merasakan jenuh karena orang tahu jeripaya kita dalam pelayanan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan dari Komisi Pelayanan Remaja ingin menyampaikan bahwa bulan depan belum pasti orang boleh ibadah bersama dengan jarak yang sudah ditentukan atau tidak. Yang pasti belum diizinkan untuk melaksanakan ibadah mengumpulkan banyak orang. Namun di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semoga saja pada bulan depan torang seboleh ibadah sama-sama, kontorang seboleh baku dapa, walaupun ibadah menggunakan protokol kesehatan, tapi semoga saja torang boleh berkumpul bersama. Namun kalaupun memang masih belum diizinkan, kami Komisi Remaja terus mengajak mari torang untuk dapat setia mengikuti ibadah walaupun hanya lewat media online. Dan terus berdoa, intinya torang berdoa dan berusaha supaya pandemi ini cepat berlalu
Dan setiap kerinduan apapun yang torang mau bekeng, mungkin ada rencana atau apapun yang torang mau kerjakan, boleh terlaksana dengan baik. Karena semakin hari pandemi akan berkurang asalkan torang betul-betul disiplin dengan torang pediri, torang disiplin untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nanti kalau ada informasi lagi, kami Komisi Remaja akan menginformasikan lewat grup WA Remaja Gemim Yarden. Jadi jangan jaga keluar dari grup, tetap stay di grup supaya tetap dapat informasi. Pelayanan kita terus berjalan walaupun lewat media sosial. Demikian dari Komisi Remaja, sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati pelayanan torang semua. Torang berpisah, disilakan semua berdiri. Torang akan nyanyikan torang pe lagu Mars Remaja Gemim. Mari singers, kakak-kakak komisi, kita berdiri di depan mengatur jarak. Jangan terlalu jauh kata. Jangan terlalu dekat deh. Kita nyanyikan ini dengan penuh semangat walaupun kita tidak bertatap muka. Secara langsung. Kami remaja gereja yang esa, bersemangat juang pantang menyerah, tekun berdoa, rajin bekerja, dan setia membaca firman. Kejarlah ilmu, amalkan iman, berbakti bagi gereja dan bangsa. Agungkan Tuhan, juru selamat, baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, maju terus.